Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Sleman dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan channel YouTube persembahan dari Dialog Dewan yang dipersembahkan oleh bagian Humas Protokol dan juga Pelayanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman kembali menyapa pada kesempatan kali ini dan kembali disiarkan dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman. Di sini saya tidak hanya sendiri, kita ngobrol tentang dialog dewan kali ini dengan tema yang menarik yaitu Wong Jowo Ojo Ilang Jawa nih. Selamat datang Bapak DPRD, anggota DPRD kita, kebanggaan Bapak Sukron Arif Mutakin SEMAP. Assalamualaikum. Salam ya. Jangan hanya Oke. takut tos Mbak. Salam hormat Pak Dewan. Aduh ini reuni nih ceritanya. Ini teladan sekaligus mentor dalam segala bidang loh ini ya. Oke, beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Dapil 6, Godean Minggir Sayegan Moyudan. Kemudian juga anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman juga di bidang keuangan yang meliputi fungsi pendapatan daerah, betul ya? Ya. Pak Sukron? Iya, Pak Sukron atau Mas Sukron? Monggo. Awet muda terus karena ya. Wah, Oke, sorry, Mbak. iya betul. Sudah banyak sudah meninggalkan dunia kehidupan gitu. Dunia hitam gitu ya. Bisa aja. Oke, selanjutnya beliau juga di bidang retribusi daerah, perusahaan daerah dan juga pendapatan, kemudian fungsi pembelanjaan atau penganggaran, fungsi pengelolaan kekayaan atau aset daerah dan juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman, betul ya? Yes, Mas betul. Sukron ya. Kemudian penulis buku. Nah, ini boleh kita kenalkan dulu di awal Monggo, sesi ya. silakan. Buku Wong Jowo Ojo Ilang Jawa nih, ini diterbitkan tahun 2023. 2023 dan sekaligus di sini ada pengantar dari Kanjeng Pangeran Haryonoto Negoro leres ya, Mantu dalem. Mantu Dalem. Dan ini sebagai wujud apa sih Pak Sukron awal membuat buku Ini langsung ini. langsung iya dong. Wah. Boleh di awal sambil enjoy Ya, gitu. siap, Mbak Ika. Gimana nih? Terima kasih Mbak Ika yang baik hati. Waduh, baik yang hati. yang smart, yang cerdas, yang aktif, yang cantik juga. Waduh. Karena ini teman lama saya, Iya, kebetulan, reuni ini ya. lama-lama. Beliau ini salah satu juga yang dulu sempat bareng dengan kami di kepemudaan. Dia ada ketua pemuda. Jadi kalau dengan Mbak Ika saya kira nanti saya tahu lah gitu. Nah hari ini kebetulan kita ketemu di podcast ini. Nah Betul. ini temanya memang hari ini cukup menarik karena hari ini kita akan membahas tentang Jawanya. Spiritnya? spiritnya ya kita sebagai orang yang orang Jawa yang besar di Jawa, minum di Jawa, makan di Jawa, hidup bahkan mati insya Allah ya. Semoga bisa husnul khotimah nanti bisa di Jawa. Kita harus mampu menjunjung tinggi bahwa kita punya leluhur, kita punya tradisi, kita punya warisan yang itu merupakan diturunkan oleh para pendahulu kita dulu. Betul sekali. Ya, banyak Esensi mendalam ya. Karena orang Jawa ini kan kalau dilihat dari dari sisi manapun itu sudah maju sekali sebenarnya. Apa buktinya? Sudah punya bahasa sendiri, sudah punya aksara sendiri, bahkan identitas, sudah punya peradaban sendiri. Betul. Dan orang itu kan hanya 3 di sebuah negara atau sebuah masyarakat itu. Kalau sudah ada bahasa aksara dan kemudian ada tata pemerintahnya sudah buat sebagai sebuah negara. Nah, Jawa itu sudah dari dulu sudah memiliki itu. Tinggal hari ini bagaimana kita tidak kemudian hilang kita pada jati diri kita sebagai orang Jawa. Jati diri ya, sebagai orang Jawa. Dan ada 2 buku lagi ya, 1 buku lagi nih diterbitkan di tahun 2024. Ini masih fresh sekali, grace banget. Masih plastikan kemarin. Oh, masih plastikan. Ini Salah Kaprah Aksara Jowo. Ya. Persembahan dari Pak Dewan kita, Sukron Arif Mutakin dan juga Mas Lurah Dwi Prasetyo Prasojo. Leresnya. Betul. Ini dari Mas Lurah Mas Bantul. Lurah. Wah, nanti cerita di. Oh iya, nanti ya. Jadi gini, Mbak. Awalnya 2 buku ini memang kita buat membuat buku ini temanya tentang aksara Jawa. Meskipun tulisannya Wong Jowo Ojo Ilang Jawa ini ada blangkonnya itu, Mbak. simbol filosofi Blangkon. Ya, itu ada kaligrafinya itu, Mbak.
Itu kaligrafi aksara Jawa yang kemudian digambarkan dalam sebuah belangkon. Apa bacanya? Tahu nggak? Kira-kira apa nih? Lo kok kira saya tanya. Wah ini harus banyak guru dari mentor loh ini. Ya itu tulisannya juga sama, wong Jawa aja Wong Ilang Jawa. Jawa. Oh maknanya sama. Iya Oke. tulisannya. Kemudian hanya Oke, oke. kemudian ditulis, dibuat oleh seorang yang punya kreativitas tinggi, kemudian dalam bentuk belangkon. Nah, tapi tulisannya itu adalah wong Wong Jawa, Jawa, ojo ilang Jawa nih. Wong Jawa Mbak, kalau Jawa, Jawa, bukan O tapi iya, A. oke. Nah, karena di dalam aksara Jawa itu tidak ada tidak ada A, tapi adanya O, Hono, iya, Coroko Hono, gitu. Coroko. Itu tapi tulisannya secara itu A, secara Latinnya. Latin ya. Nah, itu dua itu temanya tentang aksara Jawa. Yang pertama tentang pemikiran, yang kedua tentang bagaimana kemudian sejarah atau perjalanan aksara Jawa ini diakui menjadi aksara internasional. Itu di situ ceritanya panjang, bagaimana kemudian mulai tahun 2005 itu proposal kita ke UNESCO, mulai dari 2005 sampai kemudian bagaimana masuk ke masuk dalam kode di dalam dunia digital. Betul. Online yang karena kalau tidak masuk dalam dunia kode namanya itu tidak bisa kemudian terdeteksi oleh alat-alat yang hari ini gadget dan yang lain-lain. digital Makanya gitu harus ya. masuk ke sana. Nah, itu butuh proses panjang sekali. Di situ ceritanya bagaimana perjuangan dari teman-teman pendahulu saya ya. Bukan pendahulu yang sudah mati ya, masih banyak juga yang sudah menginisiasi bagaimana perjuangan mereka untuk memasukkan aksara Jawa dalam UNESCO bahkan ke dalam kode-kode dalam dunia digital. Sekarang sudah muncul di situ dan muncul dengan kode khusus dan itu Kode bisa khusus dibaca ya, bisa dibaca di semua alat-alat Platform digital. Oke. Dan jangan lupa besok akan ada ini bedah buku ya. Iya. Pak Sukron. Monggo, Besok silakan. pagi tepatnya betul ya. Besok pagi Ya, besok tanggal kita ini tayang kapan nggak tahu ini tapi tanggal Kamis tanggal berapa? Tanggal 21 kita Iya. akan Bedah buku. buku Ya semoga terkait sukses dengan itu lancar. tadi Hotel Ritz. Ritz Hotel ya. Oke. Lahir dari lingkungan yang religi sekaligus nguri-uri kabudayan di tengah pesantren pondok betul ya Yes, Pak yes. Sukron ya. Tetapi Pak Sukron tetap memegang jati diri sebagai public figure yang syarat akan nilai-nilai budaya Jawa. Itu luar biasa Pak. Wah ini kita mengulik ke situ dulu sebelum masuk ke ranah perda, pergub dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lahir di Melangi terus Ya terang. Melangi. Melangi itu kan ya kalau ditelusur sejarah dan panjang lebarnya kan Wah Kiai. ya ada sosok Kiai Nur Iman yang punya gelar namanya BPH Sandio, Bendoro Jelas. Pangeran Hangabehi Sandio. Itu ada hubungannya dengan keraton. Jadi di Melangi juga ada Masjid Patok Negoro. Masjid Patok Negoro Masjid betul. Patok Negoro yang itu merupakan salah satu bangunan yang dibuat oleh keraton sebagai sebagai bagian dari keistimewaan. Bagian dari keistimewaan ya. Dan dengan itu kemudian sebenarnya Melangi ya kalau dulu dibilang hari ini berkembang pesantren, dari dulu ada pesantren, ada 16 pesantren. Kita juga ada pengajaran tentang pendidikan Islam, pendidikan. Oke. Tapi tidak terlepas dengan budaya Jawa. Di Melangi banyak budaya-budaya itu alkulturasi antara Jawa dan Islam kuat sekali. Ada beberapa kesenian tradisi yang itu berkembang. Dan sebenarnya dulu ya sekarang masih juga itu banyak juga warga Melangi atau keluarga Melangi itu yang juga jadi abdi dalam. Abdi dalam keraton ya. Iya. Termasuk Nyun Sewu saya ini kan juga hari ini tercatat sebagai abdi dalam Keraton Ngayogyakarta dengan nama paringan dalem itu Raden Wedono Praja Manitra Dipuro. Itu nanti di buku itu juga ada. Buku itu ada di belakangnya itu. Nah, kemudian di buku yang kedua itu ada namanya Mas Panewu, Mas Lurah. Itu adalah itu salah satu juga kita tulis bareng bersama di buku itu karena memang nyusunnya bareng-bareng. Dia adalah salah satu tokoh masyarakat juga ya. Giat dan hari ini juga sebagai kasih
di Dinas Kebudayaan DIY. Oke. Kenal Mas Amrih? Iya. Nah itu dia. Oh iya, iya. Nah, Mas Jadi, Amrih Mas Amrih kasih bahasa sastra. bahasa sastra. Nah Pas sekali. itu jadi saya kembali tadi jati diri saya sebagai orang Jawa. Saya nggak mau wong Jawa itu hilang Jawa nih. Kemanapun kita sebagai mau tinggal di dunia manapun, belahan bumi manapun, ya jangan lupa bahwa kita adalah orang Jawa. Kita orang Jawa, kita bangga gitu Bangga ya. orang Jawa. Dan Jawa itu juga luar biasa. Filosofisnya Kita dilubung. punya karakteristik yang luar biasa. Kita punya adat istiadat yang luar biasa. Kita harus bangga dengan itu. Betul sekali. Oke. Kenapa? Iya. Kenapa nggak bangga? Kenapa nggak bangga? Kenapa kita harus malu jadi orang Jawa? Iya, Gitu betul. kan. Ya di mana orang lain aja sekarang itu mau belajar tentang budaya Jawa, masa orang Jawa sendiri nggak mau belajar? Bisa jadi orang luar negeri saja belajar gamelan, karawitan. Ya banyak kan realitanya. Nah, ada juga yang backgroundnya dari luar jauh-jauh untuk belajar bahasa Jawa di sini juga banyak. Gitu. Jangan sampai kemudian budaya tergerus oleh banyak hal sehingga kita hilang jati diri. Jangan ya, Mas Sugron. Betul. Itu yang kita Oke, dorong. sekarang kita bahas bahasa dan tulisan. Karena kan di sini sudah tertulis di sini ya, bahwa memiliki simbol tidak hanya simbol, tetapi nilai yang adiluhung. Karena harumnya suatu bangsa itu terletak bagaimana kita melestarikan budaya, ada tradisi ya Mas Sukron ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Sukron nih melihat fenomena khususnya di Sleman? Jadi gini, saya sebelum ke situ saya cerita dulu Sambil kenapa saya kok komentarnya. aktif di sini. Kenapa yang melatar saya kok- belakangi? Ya, aktif concern concern sekali. di sini. Itu awal mulanya saya itu menjadi ketua pansus, panitia khusus panitia khusus DPRD DIY. Kebetulan kemarin saya jadi anggota DPRD ke daerah Yogyakarta. Sampai hari ini saya ke Sleman. Jadi ketika saya di DPRD DIY, saya ditunjuk untuk menjadi ketua pansus BA23 tentang pemeliharaan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Raperda ini murni inisiatif DPRD. Jadi Dewan DPRD DIY itu memiliki rasa prihatin, Mbak. Berawal dari keprihatinan. Kelihatan. Yang saya Mbak Ika kan ibu muda gitu kan. Lebih senang menggunakan bahasa apa kepada anaknya? Bahasa Jawa. Kan harus bersyukur apalagi berhadapan dengan Jadi lebih figur banyak hari ini saya masyarakat temukan di Jawa. masyarakat anak-anak atau ibu-ibu atau orang-orang tua hari ini itu realitanya terbiasa dengan anaknya itu memakai bahasa Indonesia. Nggak tahu apakah karena mereka tidak tidak menguasai atau memang anaknya yang terbiasa memakai bahasa Indonesia di sekolahan misalnya. Nah, itu terbawa ke Indonesia, ke lingkungan keluarga. Padahal dulu kan enggak. Kalau di rumah pasti pakai bahasa Jawa. Bahasa daerah, makanya kemudian bahasa Jawa daerah itu disebut sebagai bahasa ibu. Nah makanya karena komunikasi dengan orang tua ibu itu pakai bahasa yang itu. Nah padahal di dalam bahasa Jawa itu terdapat nilai kesantunan, nilai tata krama, nilai subosito, unggah-ungguh, macam-macam nilai yang terkandung di situ. Mau ngomong kepada yang tua dengan bahasa yang ini yang lebih pas, kromo inggil, kromo halus gitu kan. Dengan yang di bawahnya pakai kromo kayak nguku dan yang lain. Ini kan ada penerapan trap-trap secara hierarki, orang mau menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang dengan yang lebih muda. Ini ada nilai di situ. Nilai yang dibangun. Kalau itu diterapkan, saya yakin tidak ada kelitih, tidak ada anak berani sama orang tua, tidak ada anak yang kemudian tidak menghormati pada orang, karena itu diterapkan lewat bahasa Sastra budaya. Ada nggak orang marah pakai bahasa nggak halus? Nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Rasa emosi itulah gitu ya. di Jawa kan seperti itu. Nah keprihatinan itu yang kemudian kita tidak hanya bahasa, sastra juga seperti itu. Banyak pegiat sastra yang hari ini masih banyak remaja yang lebih condong menggeluti atau senang dengan budaya-budaya luar. Budaya populer yang masuk ke Indonesia. Ya senang dengan K-pop. dan lain sebagainya. Senang kan gitu kan. Bahkan mereka mau Drakor, idola.
Kemudian Iya. itu baru 2, terakhir aksara. Itu lebih parah lagi. Betul. Sudah tidak bisa membaca, menguasai, terjadi di ini. Bahkan Pak Gubernur itu mempunyai pernah menyampaikan seperti ini, penutur aksara itu umurnya 25 tahun ke atas. Berarti 25 tahun lagi mereka umur 50. Ya kalau umurnya sampai 50. Kalau enggak, itu artinya 50, enggak perlu lama, enggak perlu setengah abad. 50 tahun lagi aja Indonesia sudah tidak aksara Jawa ini akan hilang di peredaran. Nah ini yang fakta-fakta hal-hal yang menarik ini yang kita kemudian menjadi keprihatinan DPR kemudian mengusulkan adanya perda ini. Alhamdulillah setahun selesai. Bahkan kita dorong perda nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Yang kedua kita dorong lagi muncul Pergub nomor 43 tahun 2023. 2 tahun cepat sekali. Karena Termasuk saat dorong durasinya cepat ya. untuk itu, bagaimana karena kemudian mengawal implementasi tentang itu. Iya. Nah, dari dari perda dan pergub ini sebelum ke sana saya temukan, Pak, kenapa aksara Jawa. Saya kemudian karena saya jadi ketua Komandan, saya konsen di sana. Kalau bahasa mungkin sudah banyak yang pelestarinya. Betul. Sudah banyak komunitas-komunitas yang Komunitasnya. pelatihan tentang Betul. MC Jowo, dan udah banyak sekali. Kata Iya, sangatnya ya. harus. Pelestari sastra juga banyak. Dalang, kemudian karawitan, kemudian itu sudah banyak sekali yang sudah menyelesaikan. Tapi aksara Jawa Minim, ya. bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari sudah iya. Iya, Oh. iya. Nah ini yang kebetulan saya kemudian, Fenomena. ini saya harus konsen di situ. Karena kalau tidak yang ngurusin repot. Apalagi saya sebagai public figure yang punya kewenangan untuk bisa. Betul. Itu. Nah kemudian saya dorong. Ternyata ketika kita membuat perda itu ada 2 hal aksara itu yang saya temukan. Satu, Mbak Ika pernah belajar aksara Jawa kan? Iya. Mulai SD SD sampai SMP diajarkan nggak? Maksimal. Berapa tahun berarti? 9 Berarti tahun. 9 tahunan. SMA diajarin enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, SMP 9 tahun aja. Sekarang apakah mahir? Apakah lancar? Belum tentu. Belum tentu, betul. Ya. Saya mengakui juga. Ya. Nah, karena apa? Tidak terbiasa memakai. 9 tahun belajar aksara, hasilnya 0. Padahal kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar aksara Luar. Hangul, Korea, itu hanya sebulan kita belajar di YouTube bisa. Bisa, ya. Perbandingannya jauh sekali. Sebulan Gapnya sama 9 tahun enggak. Hari saya temukan hari ini siapapun yang belajar aksara Jawa lulusan SD, SMP, SMA, saya tanya bisa belajar berapa? Ya SD, SMP. Kasih aksara Jawa enggak bisa baca. Susah, sulit. Enggak susah, sulit. Yang terjadi seperti itu. Lupa. Realitas seperti itu. Saya temukan satu. Karena ada metode pembelajaran yang salah di situ. Dalam aksara Jawa. Apa? Kita terbiasa dengan hafalan. Kita diajarkan dulu Hana Coro, Solo, Podo. Hafal saya, semuanya pasti hafal. Tapi tidak tahu karakter huruf. Huruf Ho itu apa tuh karakternya? Makanya muncullah buku di tahun 2024. Itu adalah Iya. aksara Jawa yang punya simpul dan punya cucuk. Itu karakter. Iya, karakter. Sampai kapanpun kalau kita tahu, kita akan lupa. Iya. Tapi kalau apal Hono Coroko, itu kayak ngopol ya, bingung. Itu yang terjadi. Biar tidak salah Kaprah. juga tentang Gitu. aksara Jawa. Iya betul ini. Nah itu cerita ya. Nah, kemudian Inspiratif itu ada satu terkait dengan proses ada metodologi Iya, yang metode tidak mungkin harus ada diperbarui lah. Saya nggak ngomong salah ya. Ada metodologi yang diperbarui. Yang kedua, guru pengajar aksara Jawa itu bahasa Jawa itu bukan guru bidang studi. Ya SD background guru yang mengajar gitu ya. guru olahraga ngajar aksara Jawa, guru matematika aksara Jawa. Basicnya itu loh. basic Dulu ketika ilmuwan. kuliah. Ya. Akhirnya yang disampaikan ke mereka sesuai kemampuan masing-masing. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Tidak tertutur dengan baik. Itu yang terjadi. Yang pertemuan yang kedua, yang ketiga, jam pelajaran untuk bahasa Jawa itu sangat minim. Hanya 2 jam.
2 jam dan itu pun kadang-kadang kosong. Wah ini curhat. Jadi Saya juga. loh, Iya betul. Saya juga dulu masih teringat kadang ya juga suka kosong. bukan kosong, ngosongkan diri mungkin ya. Iya. Karena mungkin bingung mau nyampein apa lagi. Kemampuan Bisa saya jadi. kemampuan saya cuma hanya sampai huruf sandangan sama pasangan gitu. Tidak ada Iya, betul. dirge apa huruf dirge kemudian huruf itu nggak sampai itu nggak situ sampai kayaknya. gitu. Dirge dan yang Iya, lain-lain. Nah, itu yang kemudian Yun Sewu kita harus perbaiki. Dan Perbaiki, kita ya. sudah dengan adanya perda itu, pergub itu, kita Pergub, sudah perda. kumpulkan MG bahasa Jawa SMA, SMP, SD kita rubah kurikulumnya hari ini. Yang pertama itu sudah kita lakukan. Yang kedua, tambah jam pelajaran. Saya minta untuk dorong sampai 4 jam. Karena 4 kita kan jam sudah ada Merdeka Belajar. Oke. Kenapa kita belajar yang tidak kita gunakan? Mata pelajaran ya sudah yang basic aja. Apa? Tentang orang apa? Karena di Jawa ya bahasa sastra aksara itu diutamakan. Perlu aksara dulu. Anda Betul. pernah ke Jepang ya? Belum ya? Ya, Mohon lihat. doanya Amin, semoga amin. setelah Jepang podcast ini langsung meluncur ke sana. Amin, amin. Iya, Jepang gimana? itu kurang maju apa? Ah, Negara paling maju di Canggih Asia. dan maju. Canggih dan Iya. maju. Tapi apakah mereka menggunakan sehari-hari pakai aksara bahasa apa? bahasa mereka. Ya, aksaranya Aksara. handphone mereka Iya. itu WA-an supportnya pakai mereka. Di Jepang, khusus di Jepang itu kalau beli handphone di sana Aksara dari Jepang. Oke. Wow, sampai itu kurang maju apa Jepang ya? Iya, kurang maju apa betul. Apa kemudian kalau kita aksara Jawa kemudian kita nggak Iya, maju? Ya, enggak. Berarti nggak boleh merasa budaya kita itu nggak Minder boleh lah. minder Itu dengan kan budaya kita. itu kan betul. budayanya apa buatannya penjajah dulu. Bagaimana orang Jawa itu minder, takut, sangat apa jadi kalah sama bangsa lain. Itu kan dibuat seperti itu Mas, seperti itu. Niat penjajah. Oke. Nah, itu Pak. Poinnya Moga-moga dari ini situ ya. Itu 3 hal itu sudah kita lakukan di sana. Nah, kita harap nanti ya di Sleman ini saya kebetulan hari ini tugas di Sleman. Kita berharap nanti kebijakan-kebijakan di Sleman untuk mendukung Perda 2021 itu bisa diimplementasikan di Sleman di seluruh elemen. Seluruh elemen. Oke. Ya, di seluruh elemen dan apa yang di Sleman lah ya Masyarakat dan masyarakat itu sebagainya, bisa ya. dilakukan. Karena memang keistimewaan Jogja itu tidak hanya label keistimewaan, tetapi harus terimplementasikan sampai dengan identitas yaitu aksara Jawa. Ya, betul Mbak Ika. Nah, mengingat tadi kita sudah membahas ya warga Sleman dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kan ada Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra aksara Jawa. Kemudian dari Pergub sendiri juga sudah ada aturannya yaitu Pergub nomor 43 tahun 2023, betul ya Pak Sukron? Nah, di situ kan sebagai payung yang hukum yang jelas yang kemudian harapannya itu bisa terimplementasikan di 5 kabupaten kota. Nah, melihat sebagai orang Jawa dan sekaligus sebagai pemangku kebijakan dari sisi legislatif gitu ya. Kemudian ke daerah-daerah seperti itu. Yang sudah dilakukan khususnya untuk treatment generasi muda apa nih Pak Sukron? Tadi kan untuk sekolah-sekolah nih ya. Ya. Nah, ini seperti apa langkah-langkahnya? Jadi di dalam Pergub itu implementasi dari Perda itu ada 3. Ada 3, apa saja? Tiga Komponen, ya 3 jalur segmen. Oke. 1 segmen pendidikan melalui sekolah, bagaimana sistem pengajaran pembelajaran tentang bahasa Jawa, aksara Jawa dan sastra itu lebih dilakukan lebih lagi Secara masif. ya dan kemudian dikontekskan hari ini, bahkan implementasi pada ya di ranah kekinian lah, mulai dari penggunaan penggunaan alat-alat pendukung gadget dan yang lainnya. Yang kedua di dunia pemerintahan ya, bahkan hari ini sudah muncul, sudah dilakukan banyak tempat kelurahan sampai kelurahan, kemudian instansi pemerintah sudah memakai aksara Jawa, bahkan simbol-simbol di kelurahan dan lain sudah implementasi yang kedua. Bahkan ke depan Yun Sewu ini bocoran ya. Wah, ini bocoran sudah disampaikan dari sekarang. Iya, obrolan kita, Sampai, kita dorong juga terus terang. Ya kalau pemerintah harusnya wajib di DIY ini. Besok itu ada dua menyurat di DIY itu rencananya melalui dua aksara. Ya, aksara Latin dan aksara Jawa. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti kita di dunia pemerintahan rencananya ya
untuk seleksi maupun kenaikan pangkat Wow. di birokrasi. Ini baru wacana. Semoga Pak Gubernur nanti bisa mengimplementasikan ini. Semoga ini mendengar atau melihat acara ini bisa didorong untuk bagaimana kemudian orang mau jadi PNS dan juga mau naik pangkat harus ada asesmennya terkait dengan aksara, bahasa, sastra. Minimal bahasa dan aksara. Bahkan sudah disusun hari ini, Mbak. Hari ini sudah disusun? TOEFL terkait aksara Jawa. Oke. Tidak hanya TOEFL berbahasa Inggris. Loh iya. Ayo dong, kita harus bangga dong Loh ya iya toh. dengan aksara kebanggaan kita. Kalau kita siapa lagi? Loh, Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kan gitu. Merdeka ini. Iya toh. Tagline Jadi ini. hari ini nyuruh sewu semua masyarakat ya Iya, yang punya oke. putra, punya mengajak cucu, gitu ya. siapkan ya toh, masyarakat anak-anaknya, berlatih. putu-putunya untuk Kursus. Nah, mempelajari aksara khusus Jawa, kan? aksara ya. Iya. Nah, berarti butuh orang yang kursus. Iya. Berarti harus ada yang pinter. Iya. harus ada yang belajar. Iya. Berarti kemana? Nah ini yang nanti saya jelaskan lagi. Yang ketiga itu di sektor pariwisata. Makanya kemudian 3 sektor ya. itu yang di Pergub itu muncul 3 sektor ini akan didorong oleh pemerintah DIY. Oke, baik. Berarti dari sektor pendidikan, pemerintahan, kemudian pariwisata. Karena Jogja kan gudangnya pariwisata dan juga pendidikan ya. Karena semua kampus-kampus mercusuar peradaban semua di Jogja gitu kan. Dari kampus-kampus negeri, swasta besar. Nah itu juga pasti akan dilibatkan ya? Betul. Kemarin saya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga DIY, terakhir saya menjabat di provinsi itu, kita ada pelatihan tentang aksara Jawa. Namanya Pawiyatan Aksara Jawa. Itu selama 2 hari. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah para pemuda dan mahasiswa pelajar dari berbagai macam daerah. Kita menggandeng Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah IKPMD dulu. Dan itu luar biasa sambutannya. Mereka antusias, bahkan mereka pengen belajar lebih lanjut. Ada yang dari Papua, ada dari Kalimantan, dan mereka senang. Oh ternyata ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera. Semuanya mengaku, oh ternyata aksara Jawa itu ada ya. Dan mereka malah justru mahir, karena langsung aplikasi tapi nggak tahu sekarang hari ini mereka penggunaannya. Tapi minimal mereka jadi, oh saya itu di Jogja, pernyataan mereka ya. Saya itu kuliah di Jogja, tidak pernah mengenal apa itu. Cuma lihat di papan-papan, tapi nggak bisa baca. Ya? Hari ini saya bisa baca. Saya tuh pengen tahu Jawa. Apa itu bahasanya. Kadang-kadang ada orang baru di masyarakat berbicara bahasa, saya nggak ngerti bahasa apa gitu kan. Kalau kita tahu, makanya mereka itu kalau ada forum apa yang untuk bisa mereka ikut gitu kan, untuk belajar bahasa, aksara maupun sastranya. Mereka sangat-sangat tertarik. Sangat terbuka juga untuk belajar hal baru gitu ya, Pak Sugeng. Itu yang saya dapatkan ya. Nah, terkait generasi, ini generasi G juga. Gen Z. Iya, bahkan Yunus Sewu. Hari ini sudah di tanah digital loh Mbak, kita dorongnya. Sampean kalau hari ini mau mengaplikasikan aksara Jawa di ranah gadget, bisa HP maupun laptop dan yang lain-lain, tinggal download. Kalau di HP yang iOS itu tinggal langsung download keyboard aksara Jawa, selesai. Keyboard aksara Jawa. Clear, tinggal langsung aplikatif gitu kan. Hanya cuman di luar iOS pakai yang di luar iOS itu yang itu harus pakai, ada yang langsung support itu download keyboard aksara, ada yang belum support. Kalau yang generasi terkini sudah langsung support, tidak perlu kita download font aksara Jawa. Tapi kalau yang belum harus download pakai Play Store tentang keyboard aksara, kemudian download lagi tentang font aksara Jawa. Ada 2 tahap itu. Nah kalau di notebook atau laptop tinggal nanti download pakai Google tentang keyboard aksara Jawa. Klik, tinggal nanti dirubah secara anunya itu manual, pakai itu dibuat keyboard Javanese, selesai. Harus praktek kalau itu Mbak. Tapi sederhana sekali. Sederhana ya. Kalau kita mau. Ya. Bagaimana kemudian untuk membuat masyarakat? Nah, bagaimana kemudian orang masyarakat mau dan mau. Jadi gini yang terjadi. Ketika saya ketemu orang, ketika saya sodori dengan aksara Jawa, wah,
biyen iso. Saiki? Saiki lali. Iya, Dulu bisa sekarang lupa. Iya lucu kan gitu kan. iya betul. Apakah dulu memang bisa atau memang hanya hafal. Nah, Nah, makanya kemudian saya bilang gini, Coroko. Hono Coroko. Karena Hafal kan selama ini pembelajaran gini, selain kau Iya. ngapal ke, filosofinya yang dilakukan. Hono Coroko, Ono Cerito. Doto Sowolo. Ada seorang yang datang gitu kan. Itu kan Aji Saka kan gitu kan. Nah, itu filosofis, Mbak. Kenapa filosofisnya yang diutamakan dulu? Kenapa enggak teknisnya dulu yang dia? Orang generasi Z itu paling gampang dikasih sesuatu yang visual kan. Betul, tertarik yang bergambar, Bergambar, visual, suara, tertarik iya. suara, Enggak audio. kemudian suruh belajar tentang filosofi aksara Jawa itu berarti mereka sudah Iya, iya. Nah, itu nanti akan mengikuti. Tapi kalau yang teknis, co itu dari karakternya pakai simbol dan cucuk. Oke. Sampai kapanpun nggak boleh. Nah, saya temukan hari ini banyak orang itu karena orang itu merasa susah, padahal nggak susah, hanya 20 aksara. 20 aksara. Alfabet berapa aksara? Ada 29. 29. Ya kan? Iya. Hijaiyah ada berapa? 28. Lebih banyak loh. lagi. Nah, itu kenapa cuma 20 aja susah? Kan gitu kan? Hanya tidak mau. Kadang-kadang kita sudah karena tidak sadar anak-anak kita itu kalau ada ketemu orang itu pulang marah gitu kan. Karena pulang kenapa marah? Ada cerita ini. Pelajaran bahasa Jawa mumet Pak. Pusing, nangis. Enten PR meneh gitu kan. PR-e mbokne wah aku yo ora iso takon bapakne kono. Terjadi seperti itu. Bapakne wis mumet. Nah, akhirnya anak trauma ketika akan belajar aksara Jawa bahasa Jawa. Trauma di rumah sendiri. Ya, bukan traumanya ada dua. Di sekolah gini. Tadi ya secara kurikulum Mbak, ini benar-benar ini. Ya, basis kurikulum. Iya, anak SD itu bahasa Jawa itu ada 3. Bahasa, sastra dan aksara Jawa. Anak kecil disuruh belajar tentang bahasa. Iya. Kon ngapalke bagaimana kromo kromo inggil, kromo halus, kromo nguko. Kon ngapalke bahasane. Yang kedua kon ngapalke jeneng-jeneng apa anggota badan dan apa ku jenenge sifatnya atau idepe ninggal sepisan idepe lalise ninggal sepisan gak pelambeane apa macan luwe dan iku kon ngapalke gitu kan. Anak-anak hewan suruh ngapalkan semua ya kan. Mulai itu sudah pelajaran yang sangat seneng tapi yang pertama, yang kedua suruh ngapalke tentang sastra. Kon belajar sastra kon ngapalke guru lagu, guru wilangan, guru gotro, geguritan, kon ngapalke tembang parian, sino panjang. Wes itu satu lagi. Yang terakhir suruh belajar aksara Jawa. Otak yang masih sangat kemampuannya terbatas disuruh menghafalkan, menguasai 3 hal ini. Bagaimana perasaan Mbak Ika? Nanti kalau anaknya nanti sudah sedikit besar nanti. Udah berapa umurnya Mbak? Belum. Oh belum. Iya mau doanya. Amin. Nanti kalau ada yang seperti itu pulang nangis. Akhirnya pulang Trauma. mau sambat curhat sama orang tua malah dibentak seperti itu. Ya persis itu. Ya realita itu ya. Realita. Akhirnya mereka trauma nggak mau belajar. Nggak susah aksara Jawa. Padahal enggak. Itu kan strategi ya Itu. untuk pendekatan kepada aspek kurikulum sudah Ya itu sudah jalan. Ya. kemudian pemerintahan, kemudian sektor pariwisata. Nah, yang terjadi Mbak, setelah kemudian ini mereka tidak mau belajar karena tadi susah, muncul yang di sini susah, buyur susah, akhirnya nggak mau belajar. Padahal kalau susah itu harusnya kan kemudian tidak ditinggalkan. Kerjakan, harusnya. Iya. Kalau ada sesuatu yang susah kan harusnya dikerjakan, dicari bagaimana lebih tidak susah, kan gitu kan? Itu logikanya orang ya. Logika. Tapi orang kita kan sudah kalau susah udah nggak usah belajar kan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Nah itulah yang kemudian hari ini kita dorong bagaimana kemudian membuat pembelajaran bahasa sastra menyenangkan. Aksara Jawa itu menjadi aksara yang asik, seru, unik, kemudian indah dan memunculkan kebanggaan. Mempelajari pride. aksara pride gitu ya. Menjadi sebuah kebanggaan. Identitas kan cerminan dari identitas Jawa. Wong Jawa asli
ditambahi asli. Wong Jawa Nggak usah. asli. Ojo ilang Jawa ya kan. Sering nonton Apalagi India. menulis. Iya, sering nonton film India. Sering nonton film India. Iya, pernah nonton. Film Thailand, Iya. film Arab. Iya. Apakah mereka kemudian apakah ada aksara mereka di sana? Iya. Ada tak? Ada. Kenapa? Karena itu memunculkan identitas negaranya di negara lain. Kenapa kok kita enggak? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita tanya Bapak Ibu. Semua ya, Iya. masyarakat ya. Iya, masyarakat. Beli handphone mereknya Cina, Heeh. ada tulisannya Cina. Ada. Apakah bisa baca? Pertanyaannya gitu simpel aja. Ya, apakah bisa baca? Baca, tapi tetap kita beli kan? Iya, tetap. Ada minuman di pinggir jalan, Pesan Tai. Koreanya. apa itu? Ya, Thai tea. Itu ada tulisannya. Ada. Bisa Merah. baca? Ya, Anak-anak tetap beli kan? beli. Oke, paham. Berarti kita harus memunculkan dari sekarang untuk rasa Tapi, bangga terhadap ya, aksara. tapi gudeg, bakpia, peyek, yang itu gudeg itu sampai ke luar negeri, Ya, apakah ada aksara Jawa? ya, itu PR. Nggak tahu kok. ya. Kalau kita itu produknya Jogja, gudeg Jum, Nyun Sewu, saya sebut merek, atau yang lain, harusnya kan ada aksara Jawa. Itu sudah simbol bahwa kita sudah bisa menjajah Iya. mereka. Balas dong. Duh, jadi ikut panas nih. Harus gitu. Ya. Panasan harus bangga, lebih bangga Ya, lagi ya, gitu sudah. ya, Pak Sukron Ya, ya. apalagi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas segmen-segmen di dalam peraturan itu gitu ya, Pak Sukron. Nah, sejauh mana ini Pak Sukron, lembaga, komunitas, kemudian juga berkomitmen, terutama untuk mengawal Perda Pergub ini tidak hanya sebatas sampai di situ. ya. Kan di DIY ini ada 5 kabupaten kota, khususnya Sleman. Nah, di sana Ya gimana gini, Pak Gambar? jadi pergub itu kan perda dan pergub itu mengatur luas, mulai dari pemeliharaan, ada yang dipelihara, kemudian ada dipelihara macam-macam tadi ya, mulai sampai apa kemudian sesuatu yang dipelihara itu kan sesuatu yang ada dulu, mulai dari paugerannya dan lain-lain. Makanya ada kemudian dulu ada Kongres Aksara Jawa di 2022, 2020. Aksara Jawa? Iya, 2022 itu ada Kongres Aksara 2020 kalau nggak salah. 2022 akan Kongres Aksara Jawa di DIY dan itu baru terlaksana setelah 100 tahun. Kongres Aksara Jawa itu 1922, 1922. 22. 2020 itu Kongres Aksara Jawa. Kemudian terlaksana kemarin di DIY lagi dengan 1.000 peserta. Pada waktu itu masih pandemi, 1.000 peserta dan 3.000 orang yang memakai daring. Jadi pada waktu 3 gubernur pada waktu yang 2 pakai 3 gubernur. iya, 2-nya pakai daring karena masih masa pemulihan pandemi. Ya. Nah, itu sudah dilakukan dengan implementasinya di situ ada pemeliharaan, kita pelihara. Yang kedua dikembangkan di ranah-ranah hari ini digital, kemudian yang ketiga ada namanya pemeliharaan, pengembangan dan penghargaan. Ya. Kita tiap tahun pemerintah DIY itu selalu mengadakan lomba. Semakin dengan banyak event itu akan untuk bagaimana kemudian mengukur orang menjadi. Nah, selain di dalam event itu kan pastinya ini masih PR ini nanti PR yang harus kita lakukan. Ya. Dari sisi pendidikan sudah jalan. Untuk anak-anak generasi kita itu sudah jalan melalui dari dunia pendidikan. Iya. Pendidikan SD SMP sudah mulai pembelajaran. Nah, yang untuk masyarakat umum yang hari ini yang belum. Misalnya Mbak Ika Iya. mau belajar tentang aksara Jawa, mau kemana? Mau belajarnya ke siapa? Ya ini, kemana? saya mau tanya sekalian. Ini yang hari ini saya mau dorong Iya. bagaimana kemudian kita menciptakan ruang-ruang tempat-tempat orang mau belajar aksara Jawa. Di mana? Berarti butuh banyak pegiat. Pegiat dan komunitas yang mendukung ini. Ya. Gitu ya. Nah, masyarakat sendiri harus mulai tergugah. Oh, nggak perlu doya-oya. Saya sadar dulu sebagai pegiat. Pegiat tuh kalau jenenge namanya pegiat ya, nggak dibayar, nggak ada apa. Peduli dulu, peduli seneng dulu, kemudian jadi pelestari. Betul. Ya, kemudian menurunkan pada ilmunya pada orang lain. Nah, komunitas itu wadahnya. Nah, kalau mau belajar di komunitas, tapi komunitas itu juga masih sedikit. Paling banyak pada di Bantul. Sleman kalah ini. Makanya ini PR juga bagi Sleman. Bagaimana kemudian menyaingi banyak lomba-lomba yang justru pemenangnya dari
kabupaten lain. Sleman kalah kan gitu kan. Maaf saya sebut daerah lain tadi. Tapi ini penting untuk memacu kita. Nah, pegiatnya juga sangat kurang di Sleman. Masih minim, berarti Masih ini minim. menjadi PR bersama ya. Saya dorong Dinas Kebudayaan Sleman itu untuk memakai sanggar, Mbak. Sanggar budaya gitu ya. Sanggar budaya. Oke, oke. Karena ini nggak lepas dari budaya. Betul. Di Sleman, Bagian dari budaya. saya catat itu dari Dinas Kebudayaan itu ada 1.300 pegiat seni budaya di Kabupaten Sleman Ya. yang sudah punya nik Nomor induk kebudayaan. kebudayaan. Nah, ini data di Kabupaten di Dinas Kebudayaan ada 1.300-an sekian. Banyak ternyata. Oh, banyak. Wah, gudangnya beneran ini. Gudangnya Gudang. pegiat seni Para dan budaya. pelestari budaya. Iya. Potensi kan sebetulnya. Punya nik itu terdaftar loh. Peluang sebetulnya. Nah, mulai dari sanggar, ada yang pelaku karawitan, ada pelaku Tradisi. kubro, pelaku dan saya dorong kepada kemudian ke Dinas Kebudayaan Sleman, ayo mereka boleh kita bina, tapi tolong titipkan tentang pelatihan aksara Jawa ke mereka. Ya. Sanggar pelatih mereka jadi pelatih ke masyarakat. Kalau mau belajar aksara kemana? Datang ke sanggar. Tapi sebelumnya itu ya sanggarnya sudah ahli dulu. Dibekali terlebih dahulu. Ya ada pelatihan, betul, TOT betul. dulu lah TOT. minimal ya. TOT. Trainer dulu. Trainer. Nah ini tugasnya dinas untuk melatih sanggar-sanggar untuk menjadi trainer-trainer aksara Jawa. Jadi kemana mereka kalau mau belajar? Kemana? Setelah banyak yang di sanggar sudah ada, mereka akan belajar ke sanggar. Kalau belajar ke sanggar artinya banyak orang yang nanti sudah bisa belajar tentang aksara Jawa. Berarti ini apa? Ini peluang untuk kerja. Betul. Peluang untuk bisa, bukan saya kemudian untuk bekerja ya, pasti orang diundang ya pasti mulai ya adalah gitu kan. Iya, untuk iya. Artinya di situ membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Profesi Mbak ini. Si baru. Nah saya dorong untuk menjadi profesi. Pelestari aksara Jawa itu jadi profesi. Kan sama. Iya. Nah ini saya dorong Danais bisa dianggarkan untuk menjadi profesi, salah satunya adalah aksara Jawa. Selain bahasa, kemudian yang seniman yang lain. Nah, karena ini bagian yang tidak terlepas dari sebuah budaya. Budaya dan koneksi dengan akar budaya kita. Betul. Itu kuat sekali. Ya, coba nanti kalau orang jadilan Pak Dalang di dalam backgroundnya kalau menganggap itu ada aksara Jawa. Itu wocone opo yuk. Orang kan kalau dipaksa tiap hari. Saya ada cerita dikit, tapi ini mungkin inspirasi. Ada satu orang dukuh. Ya, Satu dukuh di Sleman, di daerah Sayegan, itu dapat keterima kerja di Jepang. Di Jepang. Bingung dia, mau berangkat 3 bulan lagi berangkat, dia bingung. Wah ini berangkat di Jepang, mau bahasa Jepang ya ora iso, aksara Jepang ya ora iso. Iya nangor bahasa Inggris ya nggak bisa. Akhirnya dia belajar kursus aksara bahasa Jepang di salah satu LPK. Mau berangkat tuh dikasih. Kemudian akhirnya dikasih kursus, akhirnya berangkat. Cuman sebulan kursusnya dia itu. Sebulan. Aksara sama bahasa Jepang. Akhirnya sampai sana dia sedikit-sedikit akhirnya belajar karena kerja ya, dia 3 tahun di Jepang. Pulang sekarang bahasa Jepang sama aksara Jepang sudah mahir. Apakah kemudian kalau kita harus mau ke luar negeri baru belajar kan cukup bisa. Nggak perlu kemudian kita harus mahir dulu. Iya betul. Ya kecuali kita gunakan tiap hari. Nah itu contoh Mbak. Kalau kita mau belajar sebulan aja dia nyatanya hidup pulang 3 tahun setelah kontrak selesai kerja di sana dia malah justru lebih mahir dari ya bahasa Jepang daripada bahasa Jawa. Iya. Oke. Itu contoh kalau kita mau gitu kan. Mau belajar. Nah itu yang kemudian ya saya dorong bagaimana kemudian orang-orang kita masyarakat Jawa khususnya Sleman itu ayo uri-uri budaya kita salah satunya adalah aksara, dorong ke sana. Dan harus kemudian duduk bersama antara pemerintah, stakeholder terkait, komunitas, sanggar, kemudian dewan selaku legislasi dan
pihak-pihak terkait gitu ya. Ya, bayangkan nggak nanti Mbak Ika kalau Gimana? WA-an pakai aksara Jawa itu. Iya, saya sudah bayangkan Bayangkan ini. ya. Berarti ngerasani tonggone ra ngerti ya, Mbak. Ngerti tanggone. Diwoco-woco nenyo, nah aku ngerasani padahal rasani dia. Oh enggak nih, bukan guyonannya ya, jangan yang negatif gitu. Wah, Enggak, ini artinya itu sesuatu alat komunikasi alat kan. komunikasi ya memang sebetulnya bahkan dulu sempat saya pernah dengar itu ada program Gerbang Praja Ya. yang diinisiasi juga Dinas oleh sosial. Dinas Sosial. Betul. Gerakan Bangga menggunakan Aksara aksara Jawa. Jawa. Nah itu kan bahkan Dinas Sosial yang tupoksinya bisa jadi harusnya di Dinas Kebudayaan dan lain Nah, sebagainya. Nah, iya kan? Iya. Nah itu kan berarti membangun kesadaran di semua institusi, unit terkait dan bidang-bidang. Saya masih teringat itu dulu waktu kepalanya Pak Untung. Iya, betul. Bapak Itu yang menginisiasi Gerbang Praja, Gerakan Bangga Aksara Aksara Jawa. Jawa. Gerbang Praja. Semua kabupaten kota Betul. roadshow itu sama apa? Tapi terus Pak Untung pensiun sudah selesai. Harapannya Harusnya kan enggak. lanjut ya. Oke. Tapi mungkin gerakannya beda ya. Gerakannya Saya mungkin dinas, lebih ya, sekarang inovasi. pakai apa itu kegiatan yang sosialisasi lebih. Nah, kalau Pak yang Gerbang Praja itu kan pakai ada hiburan, Ya, ada hiburannya lah, musiknya. musik, ada yang lain-lain. Mungkin caranya beda mungkin. Treatmentnya beda ya. Oke, ini di sesi selanjutnya sebelum nanti kita ada beberapa harapan closing statement untuk nantinya. Pastinya memperkaya warisan budaya itu kan pasti indah ya, bahkan menjaganya. Tantangan yang dihadapi gitu ya Pak Sukron saat ini untuk menumbuhkan kesadaran bahkan memberikan pemahaman untuk masyarakat dan juga semua elemen khususnya aksara Jawa. Harapan khususnya dari Pokir di DPRD Sleman itu seperti Ya. apa implementatif Saya yang akan harapannya- dilaksanakan. Kebetulan saya itu di komisi Komisi. BIM, sebenarnya beda. Beda Kalau ya? sebenarnya kalau mau konsen banget di komisi D, tapi kemudian di komisi yang kesejahteraan rakyat yang Ya. membidangi pendidikan, kemudian kebudayaan. Budayaan. Cuman karena saya ditugaskan di komisi B, saya ya enggak kemudian saya kemudian lepas tangan atau kemudian tidak, saya tetap karena saya gini di rumah itu saya juga punya sanggar, ya Sanggar Mulangen namanya. Sanggar Mulangen. Ya. Berarti IG-nya juga sama namanya. Ya ada namanya IG Sanggar Ya Mulangen. pemirsa dan juga warga Sleman jangan lupa follow Instagram Sanggar Ya, Sanggar Mulangen. Mulangen. Ya, karena rumah saya itu namanya Dalem Mulangen gitu kan. Itu saya buat karena bukan Mulangi tapi Mulangen. Mulangan. Ya. Iya. Nah, jadi di situ nanti akan konsen pada aksara Jawa. Nanti aja ngaji aksara Jawa, ngaji kitab aksara Jawa. Wih, mantap. Kan banyak nggak ngerti kan ada Iya, iya. kitab-kitab yang serat-serat itu yang dari keraton itu yang isinya Iya. itu semuanya ada tentang kajiannya, tentang macam-macam itu, tentang ajaran-ajaran tentang pendahulu-pendahulu kita yang dituliskan dalam bentuk aksara Jawa. Nah, kalau mau cerita wah panjang Pak, nah, ini nggak cukup waktunya. Waktunya Nah, terbatas bagaimana ya. kemudian Belanda aja, saya punya koleksi kamus, kamus bahasa Belanda dan Jawa. Itu terbitan 1823, pas perang 1825. 1825. Ya, yang diberikan Belanda ada. Itu aksoronya aksara Belanda dan aksara Jawa. Jawa. Ada. Nah, itu kalau mau sampai sebegitunya. Nah, terkait di Sleman, saya harapannya kan saya meskipun saya di Komisi B sebagai keuangan, tapi gerakan saya akan lakukan. Saya akan dorong kemudian anggaran di Sleman bisa digunakan untuk melestarikan bahasa, sastra dan aksara Jawa. Khusus aksara, saya dorong untuk ada pelatihan bagi para sanggar, pelaku budaya. Bagaimana kemarin kan kalau mereka sudah menguasai aksara, tinggal titip aja. Misalnya kayak ketika ada pentas-pentas budaya atau seni yang mereka pentaskan, minimal ada ikon-ikon tentang aksara Jawa yang bisa kemudian dibaca oleh masyarakat. Contohnya itu. Yang pertama dari sisi di masyarakat. Di masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat itu ya itu menjadi kewajiban lah. Betul. Kayak kita kalau makan tanpa sambel itu ya Kurang mantap. Sama kita membuat sesuatu itu tanpa misalnya aksara Jawa tidak. Misalnya hari ini sudah banyak pegiatnya, bahkan jenengan kalau hari ini buka Google Map itu sudah banyak teman-teman kita pelestari itu, pegiat itu yang ketika di suatu tempat
dia kemudian membuat lokasi itu dengan aksara Jawa. Sampai cek di Jawa, di Jogja sudah banyak. ya, oke. Bahkan kadang-kadang kan keluar kota ya, saya di Australia kemarin saya di sana langsung membuat, bukan searching, saya membuat ngenitik titik titik lokasi di situ, oke. tapi pakai aksara Jawa. Loh, karena apa? Dunia digital itu berbeda, Mbak, dengan dunia yang Ranah digital ya. di UNESCO itu kita masuk ini sudah susah payah. Kalau 10 tahun penggunaannya, algoritmanya itu rendah dan tidak terbaca oleh mesin pencarian Google, akan terhapus dengan sendirinya. Makanya bareng-bareng ayo, kalau sudah mahir bahasa aksara Jawa, gunakan sehari-hari baik di media sosial. Betul. Kita kadang-kadang saya itu pakai nulis status pakai aksara Jawa ya. Pakai aksara Jawa. Saya itu nulis status itu pasti saya bukan Pernah ada yang komen nggak kira-kira Pak Dewan? Gimana komen? Bacanya apa itu Pak? Pak gitu pasti. Ya baca dulu dong gitu kan. Justru memancing untuk mau belajar kan dari situ. Makanya ya di setiap buku. Nanti bukan saya, buku saya. Di setiap kegiatan saya di masyarakat, baik pakai backdrop, pakai baliho, pakai leaflet, saya pastikan 90% ada aksara Jawanya. Mantap Pak Dewan, implementatif ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita. Hari ini mungkin ya di poster saya itu ada ikutilah. Mungkin banyak yang nggak bisa baca. Dan itu nah di Facebook, di Instagram, di media-media sosial ya pakai aksara Jawa lah gitu kan. Baik, Pak. Tunggu Mbak Ika nanti. Kita tunggu kolaborasi selanjutnya ya. Dan jangan lupa besok akan ada bedah buku gitu ya Pak Sukran, semoga lancar. Amin. Dan sampailah kita di ujung sesi kali ini, sebetulnya pengen ya Pak ya ngobrol lebih banyak lagi tentang aksara Jawa yang sudah diakui secara internasional, bahkan UNESCO. Jangan sampai algoritma turun dan kemudian dihapus dan hilang di kancah global dan peradaban, karena ini tuh identitas kita ya. Pak Sukron. Baik, pemirsa dan juga warga Sleman tentunya terkait aturan aksara Jawa yang sudah ada dalam Perda, kemudian Pergub, ini tidak hanya dirancang sebagai sebuah aturan, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama untuk melaksanakannya, karena sudah ada payung. Selain Undang-Undang Keistimewaan, ada juga Desa Budaya yang juga memperkokoh warisan tradisi lewat aksara Jawa ini juga. Baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara kali ini. Pak Sukron, harapan untuk generasi muda 3 kata untuk melestarikan bahasa Jawa dan juga warga masyarakat keseluruhan. Karena kan segmennya tadi ada untuk pemerintah, dunia pendidikan dan juga pariwisata ya. 3 kata Pak, cara yang asik untuk belajar bahasa Jawa. 3 kata kira-kira apa? Titen, apa gitu? Oh, untuk apa? 3 kata? Iya, 3 kata untuk belajar bahasa Jawa, biar mudah. Tak kira mau tiga kata itu nyawiji greget sego ramingko. Itu juga bisa. Sudah terjawab. Itu karakter Jawa. Iya, karakter Jawa ya. Nyawiji greget sego ramingko itu kan. Itu 4 kata enggak apa-apa. Maksudnya gini. Nyawiji ya bareng-bareng. Bersama, menyatu. Menyatu semua harus greget itu semangat. Yang pantang menyerah. Oke. Yang Ramingko. Ramingko itu tidak pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke. Itu kalau mau belajar itu ya dengan hati yang seneng harus temen. Oke. Ketiga. Temen sama sabar. Bukan. Bukan. Sama seneng temen sama harus dengan apa itu namanya kebanggaan itu apa? Kebanggaan, pride, bangga. Oke, gitu nih Pak Dewan, terima kasih atas insight-nya, terima kasih bukunya, izin saya belajar. Monggo, silakan. Langsung dikasih PR saya. Bisa dibeli di toko terdekat. Baik, terima kasih banyak pemirsa warga Sleman. Acara kali ini didukung penuh juga dan diselenggarakan dari jajaran bagian Humas Protokol dan juga pelayanan aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman. Terima kasih atas perjumpaan kita pada Dialog Dewan kali ini. Saya Eka Anissa dan juga terima kasih kepada Bapak Dewan kita, Bapak Sukron Arif Mutakin SE
MAP. Terima kasih Bapak, salam hormat, lestari budayaku, salam budaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.